Kembali lagi di Bego Teknologi kita setiap hari Selasa Iya, ya. yang minggu kemarin atau minggu ini apa minggu kemarin sih? Jatuhnya minggu kemarin. Minggu kemarin ya. Minggu kemarin tuh kita lihat konten kita sendiri, kita kayak lagi diomelin gitu. Iya. Orang-orang tuh pada marah semua. Padahal kan kita udah ngasih statement di awal Iya. ya. Kalau kita harus jadi usernya Usernya. biar tahu cara pandangnya seperti apa. Pada marah-marah semua gitu. Bener. Jadi kita hanya membantu mereview saja, dikirimin barang nih ya kan. Ya. Ini dikirimin, ini gue beneran dikirimin barang ya kan. Terus ya udah kita review gitu. Iya. Dan sebenarnya memang kalau kalian lihat dari ya kaum minum mending sesuai di videonya, emang itu kaum minum mending banget tuh. Emang kaum makanan minum mereka. Cuman memang kita mencoba untuk jadi usernya yang gimana cara penggunaan tuh handphone ya biar bisa diterima gitu. Iya. Karena memang dari segi penggunaannya itu dari segi penggunanya itu handphone upgrade. Iya sebenarnya upgrade gitu. Jadi pas HP itu datang ya kan, kita cari kan kelebihannya apa nih? Wah tiba-tiba udah 2 hari nggak ada menu. Enggak lah. Enggak. Dan tapi sebenarnya gue mau thank you juga ya buat kalian-kalian tuh yang komen kayak kredibilitasnya mesti dipertanyakan. Berarti sejauh ini mereka udah menerima kita, Ger. Iya, sebagai DPT. Bener nih. Tapi tenang aja, kita tuh nggak mencoba, malah kita terus untuk tidak bias ya. Bener. Bahkan konten pet sekalipun kita tuh sama sekali nggak pernah untuk minta di drive atau gimana-gimana gitu. Iya. Ya kita apa adanya aja, barang datang kita bagus bilang bagus, kurangnya bilang kurang gitu. Bahkan aja. biasanya tuh kalau kita barang kayak jelek, kita tanyain, lo mau gue roasting atau enggak? Ah iya. Kalau nggak mau roasting mending jangan deh. Iya. Karena kita tuh mulutnya gatelan. Iya, gatelan banget gitu. Bahkan kayak konten kemarin hari ini ya kemarin lah ya. Redmi Note 12 Pro 5G itu tuh bahkan orang Xiaomi-nya nantang kan. Iya, nantang. Lu bisa nggak ngerosting nih barang gitu ya? Ternyata susah juga. Susah Gitu. sih. Susah Walaupun juga. ada beberapa titik yang bisa di roasting. Iya bisa, cuman kayaknya terlalu dibuat-buat kalau Iya sih. itu ya. Ya Jadi- kita realistis aja lah. Iya realistis aja lah gitu lah. Jadi ya sudah lah, itu bukan klarifikasi, lebih ke pengenalan lagi ya. Ya. Jadi kita ini akan tetap bergerak hingga bosan atau kapanpun ya. Hingga kaya lah. sampai kaya gitu ya. Sampai konten ini banyak placement. Ya. Sampai konten ini banyak placement sebagai DPT karena lebih enak gitu. Oh iya. Ya kan kalau lu bayangin gak sih kalau kalian nih mau untuk support kita nge-share atau bikin klip-klip aja gitu ditaruh di mana di Ya. Lampu, Ger. Wah, gelap sekali. Untungnya apa tuh? Sponsor kita kali ini sangat baik hati. Dari siapa? Dari Rexus. Semoga disponsorin. Ini kita mencoba untuk sponsor serius loh, Iya, ya kan? iya. Ini di kabarnya Kenapa tuh? saat ditaruh di toko-toko, Kenapa? langsung rame tuh. Karena? Dikira mie gacoan. Bukan, emang bukan. karena ini bagus. Karena ini bagus. Dan juga ini gitu. terang banget nih, ini gelap nih ruangan. Tiba-tiba Kelihatan bisa nggak? nyenter gitu. Coba dulu. Hijaunya itu kan. Hijau. Tapi kira-kira lu mau review kapan di ini? Ini sesuai karena ini besok itu rilis atau pas ini rilis. Ini rilis, video ini tayang ya. Iya, Cuman kayaknya kan DPT dulu ya. DPT dulu, diutamakan. diutamakan DPT ya. Ini nyala nih. Lupa minta nyalain Tapi tadi. sedikit inilah kayak teaser lah. Ini bagus gak gitu aja? Ini bagus kalau lu memang seorang gamer. Oh. Karena dari suaranya itu memang tastinya buat gamer lah. Sudah lah. Oh, gua nggak boleh ngomong ya? Nggak boleh ngomong, sudah. Iya. Pokoknya ini harusnya lu tungguin aja. Iya. Karena ini lumayan menarik dan gede juga. Iya. Dan insya Allah tayang hari Rabu Gede. untuk rekaman. Untuk video Kelihatan review. gak sih? Gede banget. Pokoknya Ya, tunggu gitu. aja hari Rabu, ini gue bakal review. Walaupun ini kita kayak mencoba menjilat Rexus, Oh iya. tapi tetap kalau ada yang jelek, gue bilang jelek. Iya. Karena kita DPT gitu. Iya DPT. By the way ya, ini sedikit info lagi soal DPT. Aldi itu biasanya kalau masalah peripheral tuh sama sekali kalau misalnya jelek ya dikasih tahu. Iya kan biasanya gitu kan lu kan. Jadi ya silakan tonton, siapa tahu jadi ini aja kayak referensi kalau lu mau jajan-jajan. Betul. Gitu. Jadi kita sering bahas peripheral juga ya BTW. Iya. Nah, tapi ini kalau buat Rexus nih, kalau misalkan pengen placement kan kita udah coba contoh-contoh. Kita tambahin juga nih dari tablet gua nih. Biasanya kan buat gua pakai script ya. Kita geser aja nih. Nah, ini jadi kayak Deddy Kobuzer. Iya. Rexus. Brand peripheral terbaik di Indonesia. Iya. Gila lo. Ini lokal punya kan? Lokal Lokal pride. punya. Ya sudahlah, berarti itu ya. Itulah akhirnya kita sedikit ada harapan Iya, ya. semoga Tidak ya. lagi kita dapat sponsor yang aneh-aneh kayak kemarin Soklin ya kan? Atau kayak rengginangnya Mas Dika ya Iya, kan? atau kok. Nah, kok ya kan? Kok puk mak. Gila lo. Ya PC udah. Yaudah, kita langsung aja ke berita pertama. Ini bridging lama sekali ya. Iya, Itu Pak. taruh di sana dong. Oh. Oh, taruh mana? Oh iya. Kalau ini kalau placement kita tuker ini ya peripheral ya. Oh.
warna hijau satu-satu. Bisa gini nggak sih? Nggak bisa. Minus tuh. Jadi langsung aja, berita pertama itu dari Vivo V27 yang bener-bener tuh starting pas puasa banget. Iya, starting pas puasa yang bener-bener gue kira ini barang cuma overhype doang. Bener. Tapi pas rilis ternyata imba bro, gua nggak ngomongin V27-nya ini. Iya. Kita ngomongin ke G99-nya aja. Iya, itu V27e ya betul. Ya, V27e. Jadi ternyata Vivo itu sudah rilis saat kita syuting ini V27 dan V27e. Bener. Yang dimana video rilisnya itu ada yang kayak ngobrol-ngobrol kan, ya kan? Gua mau angkat. Iya, skripnya sampah. Itu kalau yang bikin itu ini nih gini orang Vivo ya. Nih, orang Vivo yang bikin iklan itu, tolong yang bikin skrip dipecat aja. Karena itu bener-bener sangat aneh banget gitu ya. Kasihan orang-orang di dalamnya gitu gue ya. yakin tuh di jiwa itu Ini jiwanya tuh gue yakin tuh Mas Satis itu kan murah senyum ya. Iya. Ya, dia pasti dalam hati tuh, iklan apa ini gitu. Untungnya barangnya bagus. untungnya barangnya bagus. Tapi- Coba dari V27 dulu, Ger. Ya, V27 dulu ya. Ini V27 ini punya spek Dimensity 7200 di mana ini adalah yang terbaru di mid-range-nya si Dimensity. Jadi di sini tuh dia ada warna dua nih, Noble Black dan Flowing Gold. Ini kalau Ini- basically ya hitam dope lah sama emas. Hitam dope sama glitter-glitteran gitu. Iya, glitter-glitter lah. Di sini tuh jadi yang menarik adalah di sini tuh dia juga pakai IMX 766. Wah, sama. Ini bener kayak baru ya Red Bull keluar. Iya. Set lah. 766. 7200. Iya. 766. Iya, gitu ya 766 tapi ada V-nya. Oh. Berarti punya Vivo. Tuningan Vivo. Iya, jadi 766 for Vivo. Iya. Wah, gitu ya. Katanya bagus loh dan gue liat review-reviewnya emang lumayan sih. Emang lumayan. Dia bener-bener bawa jargonnya apa sih gue lupa deh namanya. Apa sih pokoknya portrait like gitu lah. Ya pokoknya itulah. Untungnya nih harganya jauh sama Redmi ya. Jadi Redmi bisa Iya, untung ini lebih mahal. untung lebih mahal loh. Kalau ini harganya V27 ini sama kayak Redmi Note 12 itu selesai tuh. Iya, Redmi. saya mungkin langsung berubah kontennya. Iya, berubah kontennya. Kalau dapet Vivo nih. Kalau dapat Vivo berubah sih. Tapi ya ini benar-benar lumayan lah. Di sini dapat 8256 di harga yang menurut gue masih masuk akal. Iya, Iya. 5999. Kekurangannya itu paling dia bedanya sama yang E itu nggak ada SD card aja. Tapi siapa yang pakai SD card? Ih, siapa yang pakai SD card? Walaupun selalu ada yang komen. Iya, maksud gue siapa yang pakai SD card ya? Mending tonton lah videonya Aldi udah dijelasin di situ ya. Dan untuk V27e ini menurut gue menarik ya, karena dia ini di bawahnya Oppo harganya. ini kan cuman dari konsumen aja kan. Iya. Iya ya, ini emang bawa Oppo sih. Ya walaupun memang untuk G99 tuh startingnya tinggi ya, 4,299. Iya, bagus. Jadi G99 ini tuh sebenarnya yang gua simpulin ya setelah kita nyoba Oppo Reno 8T 4G kemarin, ini emang chipset sebenarnya kenceng nih. Kenceng. Cuman entah kenapa Poco mengecewakan kita lah. Oh Pokoknya iya, kan. datengin dengan Datang 4 dengan GB. 4 GB. Aduh, itu HP kasihan Iya. banget menurut gue ya. Dan ini pun juga untuk V27e mungkin kita belum pernah pegang barangnya. Iya. Cuman sih gua saranin, gua pribadi lu jangan beli yang 12 GB. Iya. 8 GB itu cukup banget 8 untuk GB. G99. Iya, untuk G99 tuh 8 GB udah lebih dari cukup. Bisa pakai Genshin nggak usah medium berapa sih 40-an nyampe lah. Iya, masih playable. Masih playable lah gitu. Nggak yang jelek banget dan RAM 12 GB itu kalau nggak salah lu juga pernah ngomongin ini nggak sih? Ih, jadi overkill lah menurut Ya gua. overkill lah karena ya sebenarnya emang banyak RAM itu bagus, cuma menurut gua 8 GB udah lebih dari cukup. Iya, lo menyesuaikan aja sama spek SoC-nya. Kalau Iya. SoC-nya flagship boleh lah. Cuman ini kan G99 itu entry to mid ya, nih, masih kayak- 4G gitu. Iya 4G gitu ya udahlah gitu. Iya, nggak ya. usah terlalu tinggi. Tapi yang gue suka dari ini di harga bawahnya itu tuh dia bukan 8128, Tapi 825. wow, Iya itu langsung ya. jadi langsung 825 gitu. Maksud gue tuh pertama kali lihat Vivo 27 ini jujur ya gue tuh pertama agak skeptis ya. Ya. Kayak ini paling kayak orang-orang kayak bacot-bacot aja gitu kan. Warga Vivo itu agak mirip sama Infinix soalnya menurut gue ya. Ya. Ini silahkan berdebat aja kalian ya. Dan waktu ini gue lihat rilis, ini gue bener-bener kayak wah gila nih 4,3 juta nih gitu. Menarik juga. Ini menarik juga loh. Jadi pesan-pesannya untuk orang Vivo terutama ya, kirim lah. Iya, kirim dong. Iya gitu. Coba minta roasting ke kita. Iya, coba minta roasting. Kalau nggak nemu kan lumayan kan. Iya. Ternyata kan walaupun bisa-bisa aja. Cuman ya ini oke lah gitu ya. Dia juga udah pakai kamera 64 megapiksel dari ISOCELL gitu ya. Jadi ya oke lah gua rasa sih. Ini menarik banget. Iya, G99 nih. Kalau nggak salah si Reno itu berapa sih? Oh, Reno 100 ya? Dia 100 ya. Tapi ya mungkin bisa diadu-adu ntar tapi lihat aja. Ya udahlah, kita langsung aja ke produk yang kadang-kadang suka membadut. Produk yang
tahun kemarin tuh sempat dihajar di komunitas. Gitu. Sama kita juga. Sama kita juga gitu ya. HP ini sepertinya iQOO ini tuh mau mencoba apa yang dilakukan oleh Xiaomi dan Pocophone dulu di. Bener. Gitu. Jadi dia tidak peduli sama kameranya karena ternyata iQOO Z7 ini sudah mulai muncul ke permukaan gitu. Udah mulai di unboxing, udah mulai ada artikelnya di mana-mana gitu kan. Dan yang gue lihat di sini emang kameranya terlihat biasa aja. Biasa aja. Bahkan kalau gue lihat unboxingnya ada yang bilang kalau nggak salah ini kayak bahannya plastik ya. Udah emang bener-bener mid-range. Cuman kalau lihat dari speknya, dia ini adalah 778 for Vivo. Gitu. Jadi sekarang tuh udah mulai ada 44 ya. Ada 44-nya sekarang ya. Jadi 782 lah bisa dibilang. Ini overclock dari itu prime-nya naik dari 24 ke 2,7. Jadi bener-bener ini kayaknya performance banget. Iya. Ini gue suka banget nih permainan Vivo di bulan puasa ini bener gencer banget. Iya, gencer banget. Entry level ada V27e. Iya, V27e. Yang premium dikit ada V27-nya. Dan untuk gamingnya ada iQOO Z7. Iya, walaupun ini tetap mid-range sebenarnya. Ya gaming mid-range terlalu killer kali ya. Killer. Ya killer lah. Ya, gaming killer lah maksudnya. Tapi yang menarik di sini adalah iQOO ini tuh harusnya bisa berhasil untuk membuka mata para brand yang lain. Iya. Ya kan? Jadi gini loh, Vivo itu sama iQOO adalah brand yang sering gua omongin sama Aldi gitu. Karena mana nih movementnya gitu. Masa cuma iQOO 11 doang? Iya, masa iQOO 11 terus sudah selesai gitu. Kayak nggak ada lagi gitu kan. Cuman ya saat ini keluar gue bener-bener mikir kayaknya mereka tuh simpan peluru untuk lebaran. Emang sengaja gitu ya? Iya. Emang sengaja santai aja. Iya, santai biarkan aja. Kan yang lain keluarin ya, membadut dulu, kita tidak. Ini enggak loh, ini 77. Iya, tidak ada yang membadut, nggak ada 695 cuy. Nggak ada 695, nggak ada 680, nggak ada. Ini pun emang chipset lama 78, cuman 780 lumayan harum kan. Iya. 782 gitu ya. Iya. Dan by the way untuk kameranya walaupun emang gue bilang biasa aja tapi seenggaknya dia udah bisa up to 4K 30 fps Yes, lah. yang buat kalian suka 4K. Iya, 4K nih udahlah di 64 megapiksel gitu. Dan dilansir dari Detik, harganya itu kalau di India walaupun lu jangan terlalu dipatokin lagi. Jangan dipatokin ya. Ini kira-kira yang 6128-nya tuh 3,5 juta. Yang 8 giga 128-nya 3,7 juta. Yang menarik di sini dia kok enggak ada 256 ya? Hah? Kok nggak ada 256 ya? Nggak usah lah. Nggak usah kali ya, ini kayak buat game-gaming aja. 128 juga udah cukup kok, tapi ini terlalu murah buat pasar Indonesia. Orang Indonesia kan kaya-kaya. Iya, kaya-kaya. Harga dinaikin masih laku. Masih laku. Tapi ini kalau beneran dia seenggaknya kalau naik 100.000 aja gitu, di bawah 4 juta sih dapat chipset begini. Wah. Gua 695 udah fix. Iya, 695 udah mulai. Udah bye-bye sih. Ini bener-bener iQOO ini lumayan inilah menggetarkan hati gue lah gitu ya. Jadi kita semakin penasaran. Iya, semakin penasaran. Jadi untuk iQOO ya, tolong ya. Ini gua tag, gua terus story. Ini harusnya satu orang nih yang kerja nih. Iya. Kenapa nggak ngeliat nyantai gitu? Iya. Takut kali. Iya, takut enggak. Dia tuh udah dem-deman sebenarnya. Oh, iya? Tapi barangnya belum ada yang datang ke kita. iQOO, apakah kamu bermasalah dengan kita? Gitu ya, jadi tolong dong ya balas DM. DM udah balas. Jadi tolonglah minimal kirimkan barangnya ke kita lah. Iya. Gitu ya, masalah yang perintilan-perintilan itu bisa diomongin. Betul. Ya, lu ngerti maksud gua kan? Ya udah slow aja gitu. Karena kita ingin mencoba HP-HP itu yang benar-benar hype di masyarakat. Bener. Salah satu dari V27 tadi sampai ke iQOO ini. Gitu. Dan tentu kita pengen memastikan apakah handphone ini worth it atau tidak. Apakah HP ini hanya overrated saja? Gitu. Ya sudah lah ya. Dari Vivo. Dan tadi Vivo terus kita boring deh. Ya udah, kita sama-sama cari brand yang udah kita kata-katain juga. Yaitu Tecno. Tecno, come on. Yeah. Come on 20 Premier 5G. Nih, Tecno nih masih belum tobat nih. Ya. Jadi untuk Tecno ya, lu kalau namain barang yang simple aja. Iya. Gitu. Maksudnya, kalaupun panjang tuh yang nyambung lah. Kalau kayak pantun gitu, AB-AB-nya gitu. Jadi kayak enak gitu. Tecno Camon 20 Premier cakep. Tecno 20 Premier, oke gitu kan. Maksudnya apa kek? Ini panjang banget ya. Cuman enggak lah. Cuman gue lihat sih di sini emang desainnya agak-agak. Desainnya menurut gua agak unik. Ya. Unik itu bisa dua arti loh. Unik tuh yang nggak ada sama sekali dan yang penting nggak usah ada. Gitu kan. Nggak tahu kita yang mana. Camon 20 ini, Camon ini emang Tecno ini emang gue saking salutnya sama Tecno ini. Dia tuh
selalu punya inovasi-inovasi desain yang luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa jelek. Kagak lah, bagus. Itu tadi gue sempet di DM juga sama orang komunitas, katanya bagus kok bang. Ini ada yang bilang itu bagus. tapi ya mungkin bagus kali ya. Tapi di sini yang menarik di sini ada speknya itu Dimensity 1200 ya. Iya, di atasnya lagi, di atas 1080. Di atas di 1080, walaupun ini emang terkesannya lama kayaknya ya. Cuman lama apa baru sih? Cukup masih fresh lah. Masih fresh ya gitu ya. Tapi seenggaknya ini bisa, kalau dia bener-bener kan teknologi kan kayaknya terkenal di harga-harga yang bombastis. Yeah. Ini kalau harganya murah lagi sih gila. Bener-bener stres sih orang Xiaomi terutama kan. Ya tergantung lah gimana dia pameran. Iya, gimana You pamerannya? look apa lagi nih? Iya, you look apa lagi? Kalau kemarin kan you look so good tonight. Yeah. Nah, ini you look so fast tonight. Soalnya kencang gitu ya, pawang MediaTek ini ya. Dan ini dia juga kameranya juga menarik banget nih, 108 megapiksel always. Sih ya. Gila nih, keren banget sih, 13 megapiksel ultrawide. Gila keren banget. Dimana ultrawide ini lumayan penting sekarang karena beberapa HP terakhir tidak punya ultrawide. Dan selalu di frosting. Dan selalu di roasting gitu ya. Iya. Jadi ya mungkin ini akan seru lah kalau datang ke kita lah. Ya cuma sayangnya masuk ke Indonesia nih besok. Ya sih Technospark 10 series. Yang gue buka IG-nya nih. Iya, yang muka di IG-nya. Yang baru muncul itu langsung dikata-katain gitu. Kasian banget nih, di angka 3-nya ini ya. Iya. 16 GB 256. Oh, Gila. 16 GB mantap. 16 GB udah setara ROG. Gila lu. Udah setara ROG. Ternyata itu 8/8. Iya, ini sebenarnya agak bingung beneran 16 GB apa 8/8? Iya, soalnya dia pas dibilang itu nggak dijawab sama dia. Gak dijawab nih. Hebat Padahal juga. nih kalau lihat komen ya bener orang pada marah-marah. Bang, kalau misalkan 8/8 tulis up to 16 GB. Iya bang, nggak usah lah, kalau nggak 8/8 tulis lah gitu. Tapi ini kalau beneran 8 GB ya, udah kacau. Ini bener-bener memang Tekno harus tobat lah ya. Ini baru kita bagus-bagusin gitu ya. Cuman sih gue lihat sih ininya oke lah ya. Desainnya unik sih. Iya, Baiknya desainnya. putih, Iya, kameranya biru. Enggak, ini kan pantulan warna, guys. Iya, ini mungkin Pantulan warna kan kemarin kan juga ini tuh. ini gue lihat tuh kayak lagi di pesta-pesta gitu loh, tau gak sih, warna-warnanya putih ya. Oh iya. Bersih gitu ya. Oh, elegan. Elegan itu gue pencari kata-kata elegannya. Technospark 10. Ini tapi apa sih speknya ini? Speknya ya belum keluar. Belum keluar Sejauh gue perhatiin tuh belum keluar ya. Karena memang besok baru rilis gitu. Jadi dia memang mengandalkan dari RAM dan juga storage-nya yang gede. Oh, yang gede ya. Iya. Jadi semoga ini harusnya pas kita naik videonya nih lagi rilis kan? Ya pas lagi rilis. Iya, saat video ini ya. Coba kalian lihat terus komen lagi. Iya. Bang, ternyata bagus bang gitu. Komen aja mention kita di postingannya Tekno ya. Iya. Jadi saat nanti sudah rilis ya. Ini dengarkan ya warga-warga pacul kampret ya. Yang komennya kampret semua ya. Tapi bagus, gue suka banget teman. Lu ntar coba ke postnya Tekno nih. Lu coba tag kita deh. Salah satu lah berapa lah gitu. Iya. Biar ngasih tahu aja gitu ya. Untuk Technospark ini sudah muncul di permukaan. Gue ngerinya nih, udah 16 tuh 8/8, 256 tuh SD card. Enggak lah, bercanda gue. Oh iya, udah gitu. Ntar layarnya kayak Tekno yang kemarin. SD Plus ya. Nggak ada yang tahu kan, namanya juga Tekno. Bagus, Tekno tuh keren lah. Enggak, harusnya bagus sama Era kan. Iya, sama Era. sama Era ini. Era menyesal kali. Enggak lah. Bagus. Ya, yang penting kita langsung aja Pacul of the Week. Pacul of the Week. Bang Gary, Anda kan penyokong iPhone 15, tunggu kabar 15 series. Belum jelas. Belum jelas bro, maksudnya masih yang paling baru, yang paling masuk akalnya dulu cuman MFI doang kemarin kan, USB-C dan warna kuning. Kuning jelek banget, gue sih gak bisa ngangkat kuning sih itu sebenarnya. Itu enggak sih, kuning itu gini ya, maksudnya iPhone juga kadang-kadang rada-rada gitu ya. Makin lama tuh iPhone tuh makin ini sih, apa karena gue nyepung kemarin kali ya. Gue tuh gak ngerti ya mau pergerakannya. Pertama mini aja hilang tuh gue agak nanya tuh. Sedih gue sih. Iya sedih tuh, apalagi kalau gue yang suka banget sama compact, gue suka banget sama iPhone Aldi nih, yang 12 mini. Lebih enak dipegang, lebih elegan lah gitu ya. Dan yang lain lagi, yang terbaru mungkin ini doang sih yang tadi ya Pak. Oh iya, soal distributor baru doang guys. Iya, distributor baru, jadi nggak cuma Era atau MAP doang Iya. gitu. Jadi ada yang lain juga, namanya apa sih tadi gue lupa. Wah gue lupa, gue nggak SS lagi. Iya, pokoknya itulah, ada yang baru ya. Dan semoga harapannya adalah
minimal SC-nya tidak sejelek Era Jaya. Iya, Udah. itu sih jadi salah satu harapan kita lagi ya. Iya. Karena ini adalah sebuah distributor baru. Lo kalau keluar malu-maluin, mending ya udah, mending kita beli Inter. Tapi nggak mungkin Inter. Nggak mungkin Inter, ntar nyari-nyari wifi kan Iya, gini kan. di wifi. Mana ini gua nggak ada ya. Jadi gitulah. Jadi semoga yang baru ini harusnya tetap inilah, seenggaknya bikin Era Jaya mikir lah. Benar. Soal SC minimal itu aja Ada sih. Ya. penantang baru gitu. Penantang baru, jadi dia tidak lama berdiri di atas sendiri. Gitu. Selanjutnya ada dari Kubz. Ya, nyantai nggak nyangka subscribe-nya masih ratusan. Harusnya channel ini udah 2 juta. Asik pembawaan kontennya. Buruan di subscribe. Waduh. Kups ini bukan kita ya, by the way. Iya. Ini bukan kita sosok komen sendiri, Gak, ini tuh bener-bener kayaknya orang nggak tahu sih. Gue sih kalau ngomong jutaan kayaknya nggak mungkin jutaan sih. Iya, nggak Pertama mungkin. karena studio kita sempit, kan? Kecuali kalau kita masih segini tapi studio udah gede gitu. Bisa lah, mungkin. Iya mungkin 2,4 juta gitu. Jadi tolong untuk lagi-lagi gue ingatkan untuk tetap support kita. Iya, coba nih Rexus sekali mau bantu kita biar berkembang tuh. Iya, Udah ada Rexus. pasang tuh. Kelihatan nggak sih? Nah tuh ya Rexus kelihatan. ada, headsetnya juga ada, komplit semuanya. Kalau mau pasang silakan, atau brand lain juga boleh. Iya brand lain juga boleh dan kita tuh udah demoin loh, nggak harus tag loh ya kan. Iya. Soklin lantai. Kemarin masuk sini soklin lantai lo nggak yang emak-emak lo pakai. Nih masuk ke sini ya, teknologi namanya udah nyantek. Iklannya Soklin. Nah, gitu ya. Tapi ya gitu ya, semoga banyak yang support lah para Iya. brand-brand ini ya. Ya lanjut nih, komen dari Ari Coverlu Team. Ini panjang sebenarnya ya. Iya. Cuman gue pengen nge-highlight yang terakhirnya. Apa? Jangan kayak gue udah beli handphone mahal-mahal tapi performanya nggak sesuai harga. Handphone apa tuh? Handphone apa tuh? 200 megapiksel. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin, Ger. Nggak mungkin. Nggak mungkin 200 megapiksel. Nggak tahu gitu. Iya. Ya. Ya, cuman ini menarik sih. Memang kalau mau beli handphone sesuaiin kebutuhan, guys. Ini sih kayaknya bobonya dikorbanin Phoenix sih. Yang 6 juta kemarin nih, Phoenix apa sih itu? Zero Ultra. Ini Zero Ultra itu ya. Ini korbanin Phoenix sih kayaknya ya. Mungkin Anda pas update boot loop ya. Ya, sudah pasti sih. Restart mulu. Restart dulu. Kenapa ya? Aku tidak custom ROM. Mana bisa di custom ROM MediaTek kan? Wah, ternyata itunya ya. Tapi seperti itu ya. Emang tapi bener deh. Ya, by the way, lu ada nggak sih kiat-kiat kalau sebelum beli HP itu gimana di? Ya sesuaiin budget aja udah. Iya sesuai budget Ya, sebenarnya. sesuaiin budget, cek review gitu, cari review terpercaya lo gitu ya. Baru beli gitu. Baru beli. Sesimpel itu aja. Ya simpel itu aja sebenarnya sih. Dan lu jangan lihat satu review doang. Benar. Lihat dari yang lain-lain juga Iya. gitu. Karena biasanya punya perspektif lain tuh bagus gitu. Iya, benar. Ya lu terakhir deh ya. Ya. Apakah dari Fahmi Sifta R? R-nya apa nih? Ya udah. gitu. Apakah Bego gua nemu yang lucu lagi. Apakah Bego Teknologi akan tetap merosting di bulan Ramadan? Barusan apa? Barusan Nggak lihat tadi itu. Nggak bisa bro, karena udah buka. Iya, udah buka tentu. Kalau udah puasa mungkin nggak bisa kan? Kenapa? Karena mulut Ali bau. Jadi kebetulan nggak lagi nggak gitu ya. Jadi ya nggak mungkin kan nutup kita nggak roasting juga nggak lah. Nggak, Itu kan masih roasting. Masih roasting. Yang puasa orang cuma gue doang, dia kagak. Iya, maksudnya roasting tuh nggak gini. Tapi pertama kayaknya orang tuh mikir harus semua di roasting. Iyalah. Jadi ingetin lagi ya. Pokoknya tuh kita tuh nggak selalu bisa roasting karena beberapa hal tuh ya nggak bisa di roasting Emang sulit gitu. Emang sulit di roasting. Jatuhnya gitu ya. kita maksa gitu. Iya, kan. kalau maksa ntar jadi kita ditanyakan kredibilitasnya gitu kan. Ini orang apa sih kok? Gitu kan. Ya itulah. Jadi tunggu aja gitu. Kalau Pasti selalu kita roasting. Pasti ada yang aneh-aneh ntar bakal di roasting ada, tenang aja. Iya. Minimal gua di Facebook lah. Coba ntar lah itu aja lah ya. Nah, itu aja kayaknya. Jadi ya udah, mungkin itu aja untuk Bego Teknologi kita di hari Selasa kali ini. Iya. Ya, pastinya ini bakalan keluar lagi handphone baru untuk lebaran nanti. Kalian ya udah sabar aja, simpen duitnya ya, siapa tahu THR nanti keluar gitu ya. Tapi buat kalian puasa, semoga puasa tetap lancar. Jangan ikut-ikutan roasting karena nanti bakalan banyak dosanya. Iya. Wah, headsetnya bagus sekali nih. Wah, headset apa tuh? Headset Daksa. Wah, Seri apa? Gak tahu. Lu nanya gua, lu matiin gua lu. Kampret. Karena gua tahu headset. Bye bye.